Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Codeners bersama saya Wiri Saputra. Perubahan lebih baik ada di sini ya. Oke, kita langsung mulai aja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin sekali bisa buat website dengan sangat mudah, kalian bisa ngambil kursus di sini ya, karena kita membahasnya dari konsep yang sederhana, yang gampang dicerna oleh orang-orang gitu ya. Nah, sekarang kita mau cobain gitu ya, buat website itu sebenarnya mudah banget. Bagi yang udah kursus di sini, membuat website itu apalagi desainnya yang bagus-bagus gitu ya, kecil ya, itu nggak susah. Kenapa? Karena sebenarnya desain bisa dipelajari, ya. Saya udah research, saya udah 11 tahun ngajar, ya, dan hasilnya itu siswa-siswa juga, bisa membuat website dengan lebih baik ya. Oke, langsung aja kita coba mulai teman-teman ya. Di sini saya butuh Visual Studio Code dengan, beberapa plugin di dalamnya ya. Mungkin kalau yang di kursus saya akan coba share. Nah, di sini langsung aja buat ya teman-teman. Kita coba buat index.html yang gini ya. Index.html, saya bahas secara detail tentang security, tentang, kenapa harus pakai ini gitu ya di kursusnya. Nah, tapi di sini kita langsung aja kita buat ya. Pertama kita buat dulu HTML5 ya teman-teman. Lalu di sini saya akan buat foldernya CSS, lalu kemudian di dalam ini saya akan coba buat pakai Sass ya, style.css. Di sini saya akan coba buat Sass ya. Oke. Nah, kita membuat website itu kalau misalkan kalian belajar ya, di sini kita pakainya sistem yang sudah mengikuti tren ya, tren yang biasa dipakai di kantoran gitu ya. Eee, Biasanya kita pakai fragmen ya, fragmen CSS, model fragmen CSS seperti itu ya, tapi custom gitu ya. Jadi kita pindahin dulu ya, kita buat dulu dari, saya akan coba buat dari grid-nya dulu teman-teman. Sini saya akan buat dari grid.css. Nah, di sini saya akan coba set ada container dengan, kita coba buat dulu ya di sini. Saya akan coba di sini untuk buat ya. Kemudian di sini kita coba set ya, width-nya mungkin 90%. Kenapa 90%? Itu ada di bootcamp ya, kita bahas semua secara gamblang. Marginnya nol auto. Oke ya, buat ini. Dan sekarang untuk row-nya kita pakai display flex ya. Kemudian di sini, kita coba set flex. Oke ya. Kemudian kita ke rumusnya gitu ya. Ini kita coba set dulu ya. Oke, ini kita simpan dulu intinya. Ya, kita coba set dulu untuk, kolomnya ya. Nah, kenapa rumusnya seperti ini dibahas, secara detail ya di game kita, jadi nggak susah teman-teman ya. Oke, di sini kita coba set, ya, saya bikin grid dulu supaya nanti lebih mudah ya. Di sini kita coba cek dulu ya. Oh, saya akan buat variabelnya dulu beberapa, ya. Saya akan buat kolomnya dulu, kemudian saya akan buat width-nya dulu, ya. Kemudian saya akan buat, gap-nya ya, kita bilangnya gap atau kalian bisa buat bilangnya gutter ya kalau misalkan dari Figma. Jadi apa yang kita coba masukkan di Figma itu akan sama hasilnya dengan keluaran yang ada di HTML ya. Nah di, bootcamp kita juga kita bahas gitu ya, gimana cara konversinya dengan sangat mudah gitu ya. Gak perlu pakai AI teman-teman ya, kalian ada pemikiran, kalian ada, otak istilahnya ya, otak kita bisa pakai gitu ya. Jadi nggak perlu pakai AI buat convert-nya gitu ya. Jadi jangan malas teman-teman, karena buatnya mudah sekali ya. Oke, nah di sini kita coba set gathernya misalkan 20 piksel. Oke, dan sekarang,
saya akan coba kalkulasi. Ya, terus, banyak yang bilang kalau buat website itu wajib pakai Bootstrap gitu ya. Sebenarnya nggak usah pakai Bootstrap juga teman-teman ya. Kalau misalkan kalian bisa buat, kolom sendiri ya, create system sendiri itu jauh lebih keren gitu ya, dibandingkan kalau kita pakai, Bootstrap gitu ya. Nah, di sini saya akan coba ganti jadi kolom ya, terus di sininya kita akan coba ganti jadi width, oke. Nah, rumus ini dari mana? Ini saya coba research dan rumusnya akan berbeda-beda mungkin ya setiap orang. Oke, di sini kita akan coba set ya. Oke, kita coba ini dulu ya. Kemudian saya coba kurangi calculate. Ya, di sini oke, saya akan coba set dulu ya, teman-teman. Ini penting banget. Ini nanti kalau udah jadi ini jadi lebih gampang ya buat website tuh jadi gampang banget. Oke, nah di sini kita akan coba set ya. Kemudian saya akan coba kali dengan 100%. Oke. Dan sekarang untuk marginnya sendiri saya akan coba calculate. Di sini untuk marginnya saya pakai gutter ya, kemudian per ya, kali dengan 100% ya. Nah, misalkan di sini saya akan coba set dulu ya. Saya kasih background dulu. Backgroundnya misalkan yellow. Oke, dan sekarang kita akan coba set ya. Di sini ada kontainer, kita masukin dulu CSS-nya. Di sini saya coba masukin CSS-nya. Oke, kemudian di sini kita akan coba set kontainer. Kita tes dulu ya. Dot row. Kemudian di sininya kita pakai call 1 misalkan. Kemudian di sini saya kali dengan 12. Oke, kita coba cek dulu view command palette open with live server. Hasilnya seperti apa? Nah, dia masih seperti ini ya. Kalau kita lihat ini masih belum berubah. Kita coba cek dulu apa yang salah ya. Di sini style CSS-nya udah ada, tapi dia belum menggenerate ininya ya. Kita coba set dulu ya. Oke, dan sekarang harusnya sudah tergenerate. Kita coba cek ya. Oke, ini dia sudah jadi ya. Call-callnya sudah jadi. Kita coba tes dulu ya untuk width-nya apakah dia jadi ini ya. Kita coba cek dulu di sini ya. Oke, di sini kita coba cek ada yang kurang lengkap. Oke, sekarang sudah lengkap. Dan kalau kita lihat, oke, sekarang udah oke. Kita sudah bisa buat create bootstrap versi kita sendiri ya, custom. Nggak perlu pakai bootstrap karena kalau di-upload semua nanti kelambatan gitu ya. Ngaruh ke performa kalian gitu ya. Jadi di sini kita cobain dulu ya. Bikin yang versi kita sendiri, teman-teman. Dan itu mudah, teman-teman ya. Kalau belajar di sini itu mudah. Oke, kita coba cek dulu di sini. Kita pastikan kalau ya hampir sama dengan bootstrap ya. Cuma versi kita sendiri. Gitu ya. Dan sekarang buat website harusnya jadi lebih mudah dengan menggunakan ini ya. Oke, kita langsung aja kita coba buat teman-teman ya. Di sini saya akan coba terus dulu. Kita akan buat dulu ya dari navigasi. Navigasinya ini nanti ya, dia paling belakang. Ya, kita biarkan dulu dia seperti itu. Kita buat dari hero. Oke. Ya, container row. Oke. Dan di sini saya akan bikin buat image ya. .css. Kemudian .img. Kita coba buat.
Saya akan coba set width-nya 100%. Oke, dan sekarang saya akan coba embed dia ke sini. Oke. Oke, dan sekarang kita akan cobain dulu untuk lihat di dribble ya. Kita coba cari inspirasi website dulu mana yang kita kerjain modelnya itu seperti apa gitu ya. Dan di sini langsung aja saya akan coba cari web design misalkan interior gitu ya. Oke, misalkan ini ada banyak nih ya contoh-contohnya. Untuk yang interior kita coba cek dulu kira-kira ada nggak yang bisa kita kerjakan gitu ya. Oke, ya sekarang dribble tidak seperti dulu ya. Kalau dulu tuh kita ada banyak banget pilihan gitu ya, sekarang tuh terbatas teman-teman. Ya, kita coba lihat di sini apakah kita bisa eee, mencari kira-kira desain mana yang cocok buat kita kerjain ya, gitu ya. Oke, kita coba lihat-lihat dulu ya, kita cek dulu di sini. Dari sini kita bisa mencontoh beberapa inspirasi ya. Oke, ya kita coba cek dulu di sini, cari dulu. Oke, misalkan kita mau coba buat bikin website yang simpel-simpel aja ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biar kalian juga mudah memahami gitu ya cara buat websitenya. Oke, saya kebayang untuk membuat websitenya kurang lebih oke bisa nanti seperti ini. Ya, kita coba buat dulu ya. Di sini ada banyak banget yang bisa kita contoh. Oke, kita coba buat dulu aja deh ya. Oke, di sini saya akan mulai dari hero-nya teman-teman. Untuk yang navigasi mungkin nanti akan berlanjut ya. Navigasi nanti akan berlanjut di kelas aja kita bahas ya navigasi responsif ya. Tapi kalau misalnya kalian mau buat itu pun nanti sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Oke, kita coba cek aja dari navigasi ya. Misalkan di sini saya buat nih navigasi. Kita buat yang simpelnya dulu ya. Untuk responsifnya kita bisa bahas di kelas. Terus di sini kita coba set container ya, row kayak gini. Enggak, kita pakainya navigasi kontainer di sini. Oke, kemudian di sini adalah nav. Lalu di dalamnya saya akan coba set dia ada nav brand ya. Di sininya misalkan kita buat dot logo ya atau nggak usah pakai dot logo juga nggak apa-apa, kita kasih H1 oh brand misalkan ya. Oh brand kayak gini ya. Saya buat kayak gini. Terus kemudian untuk nav menunya kita akan buat dia pakai A aja ya. Home, about, contact. Terus di sini kita buat portfolio ya. Oke, dan ada satu lagi misalkan service. Oke ya. Kalau kita buat kurang lebih dia seperti ini ya. Dan sekarang kita mau cobain seperti ini ya. Kita buat dulu. Oke, nav menu terus kemudian ada nav profile kita buat dulu ya. Nav profile dan di dalamnya ada login, ada sign in ya. Dan ada sign up ya. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat nanti dia akan seperti ini ya. Oke, kita coba buat dulu untuk navigasinya, teman-teman. Ya, di sini kita buat navigasi, kemudian kita buat navigasi kontainernya. Saya akan buat max width-nya 1200 pixel, width-nya kita buat 90%, margin-nya 0 auto. Ya, ini di dalam kursusnya kita bahas secara lengkap ya.
Oke, nanti dia akan seperti apa, kita coba cek dulu ya. Sini belum berubah karena kita belum import, kita coba import dulu ya. Oke, nah di sini kita coba cek, nanti dia akan seperti ini. Kita akan coba rubah dulu ya. Di sininya kita punya nav, kemudian saya akan display flex, kemudian di sini flex wrap-nya saya set wrap, kemudian line items-nya kita coba set center. Oke, dan jangan lupa untuk justify kontennya space between. Iya, nah nanti jangan seperti ini, saya akan coba hapus-hapus dulu ya. Bentar, nih kita hilangkan dulu. Oke, kita text decoration-nya kita set none. Kemudian di sini kita punya eh, brand nav menu ya. Iya, kita jadikan colornya misalkan black ya. Jadi kalau misalkan kalian mau jadi front end gitu ya, ataupun mau jadi web developer nggak usah takut teman-teman ya. Karena banyak juga yang belajar di sini tuh basicnya bukan dari IT ya gitu ya. Atau ada juga kan orang yang belajar di front end ya. Nah, tapi di sini tuh benar-benar orang yang nggak punya basic sama sekali, ada yang dari petani, tukang nasi padang gitu ya. Dan itu mereka bisa gitu ya. Mereka sekarang udah rata-rata jadi web developer, web designer gitu ya. Jadi nggak susah, karena di sini kita ajarin konsepnya itu emang mudah banget teman-teman ya. Yang penting kalian tahu konsepnya. Kalau nggak tahu konsepnya, ya ngerjainnya paling cuma contoh doang ya teman-teman ya. Kalau cuma nyontoh tuh biasanya kalian ngerjain udah jadi contohnya, udah jadinya itu aja gitu ya, nggak bisa variasi gitu ya. Kenapa? Karena kalian nggak tahu konsepnya seperti apa ya, apalagi cuma ngeliat video doang gitu ya. Saya yakin 100% kalian akan fail. Ya bisa sih misalkan, lama gitu ya, tapi waktunya. Sedangkan di dunia ini ya, di dunia IT itu terus berkembang ya teman-teman. Misalkan kalian sekarang belajar seperti ini, mungkin nanti metodenya 1 tahun kemudian pas kalian udah bisa gitu ya metode ini, akan berubah lagi gitu ya. Nah kalau di kita terus up to date teman-teman, kita pakai cara yang terbaru terus ya, dan materinya juga selalu up to date gitu ya. Nah jadi nanti dia seperti ini, iya, kita akan coba buat dulu ya. Oke di sini saya akan coba buat, saya butuh font kayaknya ya. Saya coba set dulu ya Google Font. Di sini, saya akan coba ambil dari Popin saja. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ngambil kursus kita jelasin gimana cara pakainya ya. Oke ya, seperti ini. Dan kita coba set dulu ya di sini. Misalkan saya coba set aja dia, saya kasih aja general. Jadi biasakan kita untuk menciptakan sesuatu ya teman-teman ya, bukan meniru gitu ya. Udah stop lagi ya, bangsa Indonesia udah stop sampai, meniru ya di tahun yang lalu-lalu gitu ya. Sekarang sudah saatnya kita menciptakan punya kita sendiri teman-teman ya, bukan meniru ya. Kita bukan meniru lagi gitu ya, cuma bisa ngerjain contoh, contohnya seperti ini jadinya seperti itu. Kemudian kalau contoh yang lain kita nggak bisa, kita pelajarin lagi baru jadi contoh yang kedua gitu ya. Jadi biasakan dari konsep dan, ilmu seperti ini kebetulan kita dapatkan dari luar ya teman-teman ya, dari luar dan juga pengalaman kerja saya selama 8 tahun gitu ya, di e-commerce besar di Indonesia. Dan ini cukup worth it buat kalian yang mau belajar gitu ya, yang memang benar-benar mau kecemplung di dunia IT gitu ya. Dan saya bukan ngomongin, apa namanya ya, bukan ngomongin bohong gitu ya, hal sesuatu yang bohong karena memang benar banyak dari kita itu, banyak dari siswa kita maksud saya, yang basic bukan IT. Ada yang dari admin sekolah tari gitu ya, bahkan sekarang saya lagi ngajarin satpam, saya ngajarin OB yang memang benar-benar mau berubah hidupnya dan alhamdulillah kalau kalian lihat video-video sebelumnya tuh, saya bahas tuh ada proyekan dari, ini ya, dari salah satu OB murid kita ya, yang sudah mulai bisa baru 12 kali pertemuan.
gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman pun bisa gitu ya, teman-teman bisa, apalagi kalian yang kuliah gitu ya, itu bisa banget gitu ya, gampang, nggak susah gitu ya. Oke, kita coba lanjutin di sini, saya coba kasih hero, di sininya kita coba kasih n hero. Oke ya, kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Saya akan coba set dulu ya di sini ya. Saya akan coba import. Ya, seperti ini. Nah, nanti dia akan seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita tinggal buat kelas aktifnya di sini ya. Jadi sekali lagi saya bilang ini tuh gampang, teman-teman. Oke ya. Bagi kalian yang mau ngambil ya, bagi kalian yang mau ngambil kursusnya silahkan ikutan ya. Kalian bisa ambil bootcamp atau privat. Dan jaminan kita itu sampai bisa ya, teman-teman ya. Itu karena ada yang jaminannya sampai kerja, tapi pas kalian kerja baru 3 bulan kerja ya atau probation, habis itu udah gitu ya, jaminannya hilang. Dijadikan kerja lagi sampai 3 bulan lagi, ya buat apa seperti itu ya. Kalau bisa ya kalian bisa kerja, kalian bisa usaha juga gitu ya. Dan di sini juga sangat terjangkau ya. Karena kalau misalkan kalian bisanya cuma misalkan ditaruhlah kalian ketika belajar bisanya ketika 6 bulan atau mungkin 1 tahun gitu ya. Di situ sudah tercover semua ya. Jadi saya tidak akan meminta biaya tambahan ya ketika kalian misalkan belajarnya lebih dari 6 bulan gitu ya. Karena memang kecuali kalian mengambil materi baru ya. Kalau kalian mengambil materi yang sesuai dengan yang kalian mau gitu ya, itu tidak ada tambahan sama sekali gitu ya. Oke ya. Nah, ini teman-teman, kita coba set dulu untuk kelas aktifnya. Ya, di sini kalian bisa ceritain aja ya. Jadi kita coba set dulu kelas aktif. Untuk mendapatkan diskon yang ini ya, untuk mendapatkan diskon yang lumayan gitu ya, teman-teman. Kalian bisa ceritain dulu ya masalah kalian apa gitu ya. Misalkan kalian nggak bisa buat ini, misalkan uang kalian terbatas buat daftar gitu ya. Atau ya nanti kita coba cari solusinya lah gitu ya. Yang penting kalian ada semangat buat belajar, insya Allah nanti kita bisa membantu teman-teman ya. Oke, di sini kita udah jadi ya untuk yang navigasinya. Cuma responsifnya belum kita cover ya teman-teman. Ya, nah jadi seperti itu dia. Oke, dan sekarang kita akan coba buat bagian hero-nya ya, bagian bawahnya. Sini kita coba set ya, ada misal call 6, kita coba set di sini PH2 saja, build your dream home from zero gitu ya. Dan di sini kita kasih P lorem mungkin 30 aja atau 20 ya. Oke, dan sekarang kita coba set A, learn more. Oke, kita coba cek dulu ya di sini. Oke, kita hilangkan dulu. Saya mau coba hilangkan warnanya ya, karena kita sudah nggak pakai lagi. Dan di sini saya bisa set ini untuk di navigasi kita ya. Navigasi ini saya akan coba set untuk masing-masingnya. Misalkan di sini gathernya saya set dia di 20. Oke ya. Kita coba cek dulu. Saya coba set untuk menunya pun sama dan ininya pun sama. Ya. Sekali lagi nggak ada yang susah teman-teman ya. Nggak ada yang susah. Kita coba set dulu di sini misalkan saya ambil gambarnya ya. Misalkan kita ambil gambar dari Unsplash. Jangan ngambil gambar sembarangan ya teman-teman. Karena kalian bisa kena copyright nanti. Dan itu akan bermasalah buat masa depan kalian ya. Usahakan cari gambar-gambar yang benar-benar aman buat kalian ya. Oke, misalkan saya coba ambil yang ini aja ya. Kita copy image address ya. Di sini saya akan coba masukkan teman-teman ya. .call6, kemudian kita set img responsif ya. Nah, seperti ini. Oke, nanti dia sudah seperti ini. Kita coba kasih dulu ya. Kasih pemanisnya dulu.
Jadi kalau di dalam dunia kerja itu dia sifatnya, modifier-modifier ya. Kita mengikuti dengan, yang terbaru gitu ya, teman-teman. Jadi aman ketika kalian, buat gitu ya, nantinya itu akan jadi jauh lebih aman dan ketika mereka lihat hasil kerjaan project kalian, mereka biasanya langsung ACC ya, teman-teman. Kenapa? Karena sudah terbukti teman-teman ya, ada di sini, siswa dari pelosok gitu ya, belajar baru lulus, alhamdulillah dapat $1.200 ya, lulus dari kelas ini ya. Oke, dan sekarang saya akan coba set dulu. Ini kita punya kelas lagi. Nah, di sini kita nanti aturan-aturannya itu dibahas ya di kelas ini. Oke, kita coba set dulu ya. Ini untuk buttonnya ya. Kita coba set dulu. Ini kita belum ada ini ya, kita belum ada 30 menit bahkan ya. Heading misalkan di sini, oke. Kita coba set di 30 pixel. Oke. Dan sekarang saya akan coba masukkan buttonnya. Oke ya, kita coba cek lagi di sini sudah jadi. Oke, kita coba set dulu ya. Oke, kita coba lagi ya di sini ya. Eh, oke, seperti ini teman. Nah, ya, saya sarankan untuk nggak belajar sendiri ya teman-teman. Saya sarankan untuk nggak belajar sendiri. Kenapa? Eh, karena takutnya kalau ketika kalian belajar sendiri itu waktunya lama banget teman-teman ya. Waktunya akan memakan waktu yang lama banget. Nanti teman kalian udah mencapai bulan gitu ya, kalian masih di bawah aja gitu ya. Jadi, waktu itu penting banget teman-teman. Kenapa? Ketika kalian belajar otodidak selama 6 bulan gitu ya, nggak berhasil gitu ya, hasilnya juga nihil gitu ya. Karena biasanya kalian kan belajar nih ya, misalkan di Web3 School gitu ya, belajar sendiri, ya kalian pelajarin dulu semua. Padahal kenyataannya itu kita nggak harus pelajarin semuanya teman-teman, waktu pas baru awal-awal. Bahkan ketika kita buat website untuk pertama kali itu, kita cukup butuh 5 pilar utama dulu ya, untuk membuat website profesional, gitu. Jadi kalau misalkan kalian belajar otodidak nih, kalian pelajarin semuanya, terus habis itu ya udah gitu ya, jadi mah enggak gitu websitenya ya, atau jadi pun ya nggak terlalu bagus gitu ya, yang ujung-ujungnya kalian ngabisin waktu kalian gitu ya. Waktu kalian itu nggak bisa diganti teman-teman. Ketika kalian belajar ada gurunya dimanapun gitu ya, ketika kalian belajar ada gurunya, waktu kalian itu lebih cepat lagi ya. Misalkan kalian 3 bulan udah bisa buat website ya, di bulan keempat kalian udah bisa cari freelance gitu ya, kalian udah menghasilkan duit. Kalau misalkan kalian belajar sendiri, kalian buang-buang waktu, kalian buang-buang kuota kalian gitu ya, waktu kalian terutama yang lebih berharga gitu ya. Belum lagi kalau misalkan kalian ngerokok, ya rokoknya kalian gitu ya. Kadang kan biasa sambil stres gitu ya, rokoknya banyak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kalau bisa cari guru ya. Nggak mesti saya, ya nggak mesti saya, kalian cari guru, jangan belajar sendirian. Ya, stresnya itu harus dibagi teman-teman. Oke, ini kita set dulu ya, marginnya 0, saya coba paddingnya juga saya nolin karena kunci, desain yang sukses itu desainnya harus konsisten ya teman-teman. Jadi semua yang berhubungan dengan margin dan padding bawaan saya akan coba nolin. Nanti hasilnya jadi seperti ini ya. Oke, saya butuh spacer di sini ya. Oke, kita coba buat lagi spacernya ya, seperti ini. Oke, di sini kita coba set spacer. Saya butuhnya lumayan banyak nih ya. Oke, di sininya kita coba set. Misalkan, oke, saya coba masukkan di sini ya. Kita coba set dulu. Saya akan kasih spacernya ya.
Jadi kalau kita lihat, oke, sekarang saya akan coba kasih spacernya dulu teman-teman. Tes dulu ya, apakah bisa atau enggak. Oke, nah jadi kita coba cek, oke udah jalan spacernya saya kasih 20 aja deh. Karena kunci desain, yang bagus itu ya, dia harus, dari sisi space-nya, semuanya itu harus benar-benar terukur ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita lihat, oke, sudah cukup bagus ya. Bawahnya juga saya set sama. Oke, dan sekarang misalkan kita punya service, ya kita coba set, di sini saya akan coba set container atau buat dulu aja service, container, ya di sini kita ada row, kita buat call-nya lagi. Ya, misalkan, di sini kita coba cek dulu ya, jadi akan seperti ini. Ya, kita coba cek kalau di sini untuk responsifnya nanti kita set ya, cuma mungkin pas di kursusnya kita coba set teman-teman, ya. Kita coba set dulu untuk servisnya ya, misalkan, saya butuh beberapa gambar di sini ya. Oke, gambarnya itu kita coba set orientation-nya mungkin portrait ya, ambil yang portrait dan saya butuh beberapa gambar di sini ya, misalkan di sini kita coba set, eee, oke ya, saya copy image address. Terus di sini saya pakai misalkan call 3 aja deh, ya. Di sini saya butuh, service item, kemudian di sini sc image ya, img.img responsive, kemudian saya masukkan lokasinya tadi ya. Oke, dan, saya akan coba copy paste ini, ya mungkin saya buat dulu di bawahnya itu ada SEDEX ya. Misalkan kita butuhkan, di sini ada H3, room decoration design seperti ini ya. Nah, kemudian nanti, menyusul dengan simple deskripsinya lorem 10 misalkan. Ya, kalau kita lihat nanti dia seperti ini, ya. Kita coba set dulu ya, saya akan kasih spacernya dulu, ya. Coba cek dan di atasnya spacer 5 misalkan. Iya. Oke, dan sekarang kita coba copy paste, ya. Saya akan coba copy paste di sini ya. Copy paste di sini. Ya, kalau kita lihat sekarang sudah jadi ada 4, tinggal ganti gambarnya. Oh iya, satu lagi teman-teman, untuk membuat portfolio yang bagus itu kalau bisa gambarnya dan teksnya jangan sama seperti ini ya, karena dilihatnya nggak enak gitu ya. Jadi kalian bisa cari gambarnya yang lain gitu ya, supaya apa, supaya terlihat lebih enak nanti ya teman-teman. Di sini jadi kalau misalkan kalian coba set ya, jangan coba set dulu misalkan, coba cari lagi, nah di sini kita coba ganti dulu ya. Oke, mungkin yang kedua ini adalah, plan landscape misalkan. Oke, saya coba masukkan lagi ininya ya, hasilnya nanti dia akan seperti ini. Nah, itu ya. Oke, baru kelihatan mulai desainnya ya. Kemudian kita coba cek lagi ya, di sini misalkan kita coba cari, untuk bedroom ya, ini misalkan bedroom ya, kita coba copy lagi, di sini kita bikin misalkan bedroom design. Nah, kalau misalkan kalian bingung dengan kontennya,
sekarang udah ada AI ya teman-teman. Tinggal minta create aja, nanti langsung jadi biasanya konten-kontennya. Dan itu nggak perlu ini ya, nggak perlu membutuhkan waktu lama ya. Oke, kemudian working room-nya ya, saya coba set ke office design ya. Oke, di sini kalau kita lihat udah jadi ya. Ini, oh ini ada yang nggak sama desainnya. Ya bagusnya sih kalian pakai Figma ya untuk mendesain ini ya. Jadi hasilnya tuh jadi jauh lebih bagus dan presisi ya untuk gambar-gambarnya. Nah karena kebetulan kita nggak pakai Figma, bisa saja saya crop cuma hasilnya kurang bagus. Jadi saya akan coba cari gambar yang sama dulu ya teman-teman. Cari gambar yang sama dulu ukurannya ya. Dan nanti hasilnya jadi lebih bagus. Ini udah sama ya gambarnya. Oh yang ini masih kurang lagi satu ya. Kita coba cari yang benar-benar oke ya. Gambar yang satunya lagi. Oke kita coba cari. Ini ya, copy image address. Mungkin sama. Kita coba cek dulu. Ya udah sama sekarang ya. Oke ya, di sini kalau kalian lihat udah sama, udah oke ini ya. Dan sekarang kita coba buat yang lainnya dulu ya. Sini saya kasih. Jadi kalau misalkan udah jadi frameworknya udah gampang sekali ya buat website ya. Nggak perlu ini ya, nggak perlu repot-repot gitu ya buatnya. Nah di sini misalkan kita buat lagi, misalkan ada our features misalkan. Atau bisa dibuat feature saja gitu ya. Namanya bebas, mau kalian set apa aja. Ya, bahkan di sini saya set container dulu. Call-nya saya pakai call 6 aja. Ya. Nah, di sini kalian bisa cerita lagi karena sekarang tuh website tuh lagi zamannya cerita ya. Lagi banyak cerita, kaum milenial ini sukanya cerita ya. Gen Z ini sukanya cerita gitu ya. Jadi lebih banyak cerita itu lebih bagus ya. Saya coba set pakai spacer 100 ya. Supaya lebih ada space. Oke, 50 aja deh. Spacer 50 ya, oke. Nah, sekarang di bawahnya ini saya akan coba kasih cerita sedikit ya. Oke, saya butuh background ya di sini. Mungkin saya akan taruh di general aja. Oke, black ya. Colornya beige misalkan. Oke. Kita coba set dulu di sini ya. Dan sekarang saya akan coba kasih selipkan cerita ya, img.img responsive. Terus saya coba ambil dulu gambarnya. Misalkan gambarnya saya butuh yang landscape ya. Di sini ada banyak banget nih gambarnya. Landscape saya butuh yang ini misalkan copy image address. Copy image address ya. Kemudian kita coba cek dulu di sini ya. Nah, nanti dia akan seperti ini ya. Oke. Dan kita akan coba kasih space-nya dulu ya supaya dia kelihatan. Oke, kita coba tes. Nah, ini oke ya kelihatannya ya. Oke, di sini kita coba set dulu ya. Nah, jadi bagi kalian yang mau kursus silakan ya. Bagi kalian yang mau kursus silakan. Nggak susah teman-teman ya. Nggak ada yang susah kalau kita belajar ya. Oke, di sini kita coba set 2 boleh misalkan ya. Create your room, misalkan. Your desire room in a minute misalkan. Kayak gini kita kasih P lorem. Misalkan di sini kita coba set loremnya 20 aja ya. Nanti kan seperti ini ya. Oke, kita coba cek dulu ya.
seperti ini. Kemudian saya akan coba sini, nggak ada yang susah ya teman-teman. Nah seperti ini ya. Kemudian buttonnya saya akan coba tambahkan sedikit ya. Di sininya backgroundnya saya coba kasih beige, colornya black. Saya coba balik ya. Dan sekarang saya akan coba masukkan di sini untuk A buttonnya, A titik button, button beige. Oke, nah sekarang kita coba set visit our shop. Iya, kita coba cek dulu ya. Saya coba kasih spacer 20 misalkan. Nah, jadinya seperti ini ya. Udah oke ya. Oke. Dan ini kalau kita lihat nih udah oke banget nih ya. Iya. Kalian bisa membuat portfolio kalian dengan cepat ya. Ini nggak sampai 1 jam bahkan teman-teman ya. Kita buat lagi misalkan untuk footernya. Gitu. Ini cuma contoh aja ya. Kita buat lagi buat footernya. Jadi kalau misalkan belajar di sini tuh satu gampang ya. Memang benar-benar gampang karena saya menerapkan ini sudah 11 tahun ya. Konsepnya ini sudah 11 tahun saya bangun sendiri dan setiap murid itu akan berbeda-beda ya. Jadi saya mengajarkan si A dan si B itu akan berbeda gitu ya. Tergantung kecepatan menangkapnya misalkan atau cara dia mengolah pikiran mereka gitu ya. Nah itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi nanti setiap murid akan berbeda-beda yang didapatkan dan kita selalu up to date. Oke ya, kita coba set footer, container, kita set misalkan call 4. Di sini kita kasih misalkan about us, ya misalkan kita kasih P, lorem 20. Kita coba cek, nanti dia seperti ini ya. Kita tinggal kasih spacernya aja. Ya, jangan seperti ini dan saya akan kasih spacer atasnya juga. Iya, di sininya kita kasih lagi. Iya. Nah, sekarang kalau kalian lihat udah kelihatan tuh ya. Dan biasanya di sini akan ada kita buat dot call 2. Ini biasanya ada sitemap ya, teman-teman. Kita kasih dulu. Dan kita kasih H3 sitemap. Kemudian kita kasih UL di sini ya. Li misalkan di sini ada home, ada about ya. Terus di sini ada kontak, ada portfolio. Jadi kalau kita lihat nih, sekarang nanti dia kayak gini ya. Kita tinggal set dulu di bagian sininya. Untuk di bagian sini saya akan kasih di general aja. Oke ya, di generalnya saya akan kasih UL-nya itu marginnya 0. Ya. Oke, dan paddingnya juga 0. Oke, jadi nanti dia seperti ini ya. Mungkin paddingnya kita nggak set, paddingnya kita set 20 pixel aja deh. Kita coba cek ya. Nah, seperti ini ya. Oke, udah oke nih. Li dan A-nya kita set colornya black. Oke, dan sekarang kalau kita lihat dia seperti ini ya. Udah oke nih ya. Terus mau dihilangkan list stylenya silakan ya. Biasanya kalau list stylenya hilang ya paddingnya hilang. Ya, seperti ini ya. Tinggal kasih di bagian sininya misalkan marginnya 10 pixel. Nah, jadi nanti dia seperti ini ya. Oke, di sitemap, kemudian kita tinggal kasih lagi ada partner misalkan.
partner, misalkan di sini ada IKEA, ada Walmart misalkan, ada, Ostrich, ada Jaguar misalkan, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya, udah jadi ya, iya. Ini udah cukup bagus ya buat, portfolio kalian gitu ya. Dan di sini kita coba kasih lagi, misalkan call 4 ya. Di sini misalkan, saya kasih kontak us, gitu ya, kita kasih bla bla blanya dulu ya, rem 20 ya, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal kasih spacernya. Oke ya, nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal dikasih misalkan, bawahnya saya akan coba kasih lagi ya, terakhir yaitu copyright ya. Ya, kalau di kelas itu kita bahas yang lebih canggih lagi teman-teman. Di sini akan ada slidernya gitu ya. Pokoknya lebih bagus lagi dari ini ya. Oke, ini karena dasar ya, kita buat bahkan nggak nyampe 1 jam. Iya, gampang gitu ya. Saya coba set, copyright ya. Saya coba set di sini misalkan pay, dan copy 2023 all right reserve. Nah, di sini saya kasih strong gardeners. Oke ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Oke ya, sudah jadi websitenya dan responsif akan kita bahas di kelas bagi kalian yang mungkin ikutan dan ini gampang banget untuk responsifnya ya, nggak susah gitu ya. Saya coba kasih sedikit ya karena saya juga, nggak mau kalian susah juga. Misalkan di sini saya akan coba set dulu add media print tadi ini ya, ini kita akan pakai dulu. Oke, nah ini cara gampangnya tapi masih ada yang dibahas sebenarnya ya, nggak cuma ini aja gitu ya. Dan ini saya akan coba copy, oke, dan sekarang kita coba cek dulu dia akan jadi magic ya. Iya, dan ini cukup profesional teman-teman. Kalau misalnya di kelas ini nanti jadi berubah ya, terus nanti setiap sectionnya yang rusak dia akan bisa kita benerin ya. Ini kalau misalnya kalian lihat ya, ini udah jadi responsifnya sedikit ya. Dan ini udah rapih teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang mau lanjutin silakan saya tunggu kalian di kelas ya teman-teman. Di kelas kita itu kita sangat welcome sekali ya. Kalian akan belajar one on one dengan saya melalui Zoom ya. Sampai ketemu lagi di kelas teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.